guru tidak bisa juga menjadi single fighter atau hanya satu-satunya yang berjuang atas pendidikan. Harus didorong juga dari pendidikan dari rumah, harus didorong juga oleh dukungan dari masyarakat atau pemerintah. Cita-cita saya mau menjadi pemandu wisata. Cita-cita saya menjadi petani. Cita-cita saya menjadi haji. Cita-cita saya petani. Cita-cita saya menjadi kain. Indonesia memiliki banyak sekali keindahan alam yang dapat dinikmati. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru salah satunya. Kawasan pegunungan ini banyak dihuni oleh suku Tengger asli. Berada tepat di kaki Gunung Semeru, Desa Ranupani merupakan desa tertinggi suku Tengger. Sekaligus desa terakhir sebelum pendakian ke puncak Mahameru. Pada ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut, dengan luas 265 hektar, Ranupani juga disebut sebagai desa enklave atau desa di dalam kawasan konservasi Taman Nasional. Secara administratif, Ranupani terletak di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Berjarak 48 km dari pusat kota Lumajang yang dapat ditempuh sekitar 90 menit. Dengan akses jalan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Desa Ranupani yang merupakan desa enklave dan desa wisata menjadikan pendidikan begitu penting. Namun, hal ini berbanding terbalik. Hanya ada satu bangunan sekolahan untuk 2 jenjang pendidikan. Sekolah satu atap menjadikan proses kegiatan belajar mengajar harus bergantian. Di pagi hari untuk siswa sekolah dasar dan siang hari untuk siswa sekolah menengah pertama. Akibatnya, fokus belajar mengajar menjadi pecah. Bulan 78, suhu di sini sampai minus-minus. Rata-rata mereka tidak masuk sekolah. Terus pada waktu musim hujan, mereka pun juga tidak sekolah. Jadi kendalanya banyak sekali di sini. Selain cuaca, termasuk dorongan dari orang tua. Dorongan dari orang tua untuk belajar itu sangat rendah. Mereka hanya mendapatkan pendidikan di sekolah. Di rumah mereka tidak pernah belajar. Selain bangunan sekolah yang satu atap, terdapat 9 tenaga pengajar untuk 2 jenjang pendidikan sekaligus. 6 guru honorer dan 3 guru berstatus pegawai negeri. Seringkali hanya ada 1 guru yang mengajar dan bergantian dari kelas 1 ke kelas yang lainnya. Selain faktor jarak, alasan ketidakhadiran tenaga pengajar honorer yang juga berprofesi sebagai petani sibuk mengurus ladang mereka. Bagi kelas yang tidak ada gurunya, membuat kebanyakan siswa lebih memilih bermain di luar kelas. Mereka baru akan masuk kembali ketika tiba giliran belajar. Pernah. Satu hari sendiri pernah. Kalau waktu mengajar sendiri kesulitannya itu kita menyampaikan materi. Soalnya kita harus pindah-pindah dari satu kelas ke kelas yang lain, jadi kita tidak dapat menyampaikan materi secara maksimal. Alasan saya tetap bertahan di sini karena guru yang di sini itu kurang. Saya kasihan ke anak-anak. Sekolah Dasar Negeri Ranupani sudah berdiri sejak tahun 1978. Barulah di tahun 2012, sekolah menengah pertama didirikan di bangunan yang sama. Pada tahun 2019,
terdapat 120 siswa sekolah dasar dan 57 siswa sekolah menengah pertama, dengan rata-rata kelulusan 20 anak setiap tahunnya. Hanya ada 2 hingga 3 siswa saja yang melanjutkan ke tingkat pendidikan sekolah menengah atas. Itu pun mereka harus turun ke daerah tumpang atau senduro dengan jarak tempuh sekitar 20 km. Awal saya ke sini, itu kondisi sekolah di Ranupani itu sangat memprihatinkan. Gedung-gedungnya pun belum seperti sekarang, termasuk muridnya. Muridnya dulu pada awal saya ke sini itu masih menggunakan istilah apa itu namanya? Kaweng, pakai yang kayak selimut itu. Ya pakai yang kayak selimut, terus mereka tidak pakai seragam. Terus selain itu mereka juga tidak pakai sepatu. Dibandingkan sekarang mereka lebih lebih kelihatan tertib karena mereka pakai seragam juga pakai sepatu. Program pendidikan yang diterapkan di sini masih menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Hanya kelas 1 dan kelas 4 saja yang sudah mengikuti program kurikulum 2013. Kalau milih ladang kan lama-kelamaan ladang di sini kan jadi sempit, Kak. Ya, kalau di kelas 6 itu layak, kalau kelas 1 sampai nggak layak. Kalau satunya gurunya nggak masuk ya manggil guru yang lain gitu, muridnya yang manggil gurunya. Penanganan pemerintah Kabupaten Lumajang dirasa sudah maksimal. Rencananya, pada tahun 2020, pemerintah Kabupaten Lumajang akan membangun sekolah menengah pertama di Desa Ranupani, tepatnya di bantaran Danau Ranupani. Namun, pembangunan tersebut masih menuai pro dan kontra dari berbagai faktor. Penambahan guru untuk 2 jenjang ini juga tengah diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang. Kita sedang mempersiapkan sarana prasarana yang memadai tentang pendidikan, khususnya SD dan SMP. Kita di sini problemnya adalah soal lahan, karena lahan sangat tidak memungkinkan untuk membuat sarana sekolah yang dengan luasan lahan yang mencukupi, tidak. Tapi bahwa tidak boleh ada sarana fasilitas sekolah yang juga berkurang, tidak boleh. Demi menumbuhkan minat baca di kalangan anak-anak Desa Ranupani, serta mengurangi tingginya angka putus sekolah, sejumlah pemuda dan pendaki mendirikan sebuah taman bacaan masyarakat yang diberi nama Pondok Sinaupani. Pondok Sinaupani yang digagas oleh Andi, awalnya disambut baik oleh para pemuda dan banyak relawan yang ikut bergabung. Di antaranya, para pecinta alam dan penggiat literasi. Kebetulan ada teman-teman dari Sever, ada 3 orang, ada Mas Hansoni, ada Mas Rendra, ada Mas Joko, ya kan. Nah itu mereka menggagas ingin ada Pondok Sinau, ya kan. Oke, kita bantu aja, kita saling bersinergi, kita ada tempat, silakan dipakai di sini. Pak bisa menunjukkan lokasi buku-buku dan tempat belajar? Oke, monggo silakan. Nah ini lokasinya yang dulu. Kalau dulu memang ini masih jalan ya, semuanya ada di sini, buku-bukunya pun ada di sini. Sekarang belum bisa jalan optimal lagi. Selain kegiatan taman bacaan, Pondok Sinaupani juga memberikan bimbingan belajar. Buku-buku yang diperoleh dari teman-teman komunitas dulunya tertata rapi. Sekarang hanya bertumpuk debu akibat tidak adanya aktivitas kembali. Karena kita juga keterbatasan tenaga yang mau stay, yang mau tinggal, yang mau membantu dan sebagainya, ataupun mentornya juga terbatas karena mereka berasal dari luar Ranupani. Nah ini mungkin
agak membuat mereka vakum dan sebagainya, tapi sebenarnya mereka masih pingin, cuma kita belum tahu kapan lagi kita bisa kumpul lagi, kita bangun lagi. Dulunya, animo dari masyarakat khususnya anak-anak terhadap Pondok Sinau Pani cukup baik. Setiap pulang sekolah atau berkebun, anak-anak sering datang. Sekarang, aktivitas seperti itu sudah jarang ditemui, bahkan sudah tidak buka lagi. Lambat laun Pondok Sinau ini kurang adanya aktivitas, dikarenakan sumber daya manusia yang tidak memadai. Kalau harapan itu boleh setinggi-tingginya, tapi kita juga melihat kondisi, situasi dan kondisi yang ada di sini. Kalau kita melihat, pinginnya sih tetap ada Pondok Sinau, tapi ya support dari pemerintah Kabupaten Lumajang juga harusnya lebih bagus lagi di dunia pendidikan. Bukan hanya sarana prasarananya, tapi juga tenaga pengajarnya juga yang harus lebih ditingkatkan lagi. Letak Ranupani yang masuk ke dalam daerah enklave membuat masyarakatnya tidak mudah membuka lahan baru serta perluasan lahan. Pembatasan jalur tradisional serta pembukaan jalan baru juga diawasi oleh pihak resort pengelolaan Taman Nasional Wilayah Ranupani. Desa Ranupani yang merupakan desa enklave dan desa wisata menjadikan pendidikan begitu penting. Berbanding terbalik dengan pemikiran masyarakat yang mengesampingkan pendidikan, karena penghasilan dari bertani dirasa sudah lebih dari cukup. Sedangkan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menjadikan lahan mereka terus berkurang untuk pembangunan tempat tinggal dan pembagian lahan warisan. Inilah pentingnya pendidikan bagi generasi muda Ranupani agar bisa bertahan hidup di masa yang akan datang. Sebenarnya di dalam pendidikan itu ada yang disebut tripusat pendidikan yang terdiri dari sekolah, keluarga atau orang tua dan juga masyarakat. Yang mana ketiga tripusat ini harus saling berkelindan, harus saling bekerja sama untuk mendorong optimalisasi kemampuan peserta didik ya, dalam hal ini anak-anak begitu. Ketika orang tua memiliki dorongan untuk anaknya bersekolah, guru pun juga idealnya demikian, dan idealnya lagi itu juga disupport oleh masyarakat sekitar, disupport oleh pemerintah setempat begitu, sehingga berkaitan dengan sumber daya atau ketersediaan guru atau bagaimana guru mengelola pembelajaran yang memfasilitasi anak-anak itu juga tidak lepas dari tripusat ini. Walaupun sudah adanya upaya dari sekolah dan pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memotivasi anak didik, peran orang tua di sini adalah yang paling utama. Sebab dengan dorongan dari orang tua, anak-anak cenderung akan lebih mematuhi. Peran orang tua menanamkan pendidikan sejak dini sangat penting dalam membentuk moral anak. Dengan dorongan semangat dari orang tua serta diimbangi perbaikan sarana dan prasarana dari pemerintah, akan membantu kemajuan sekolah baik akademik maupun non-akademik. Ada, dan ke depan saya berkeinginan kalaupun di sini ada SMA adalah bentuk SMK tentang kepariwisataan atau SMK yang sekarang dimiliki oleh pemerintah provinsi di Lumajang misalnya, memiliki kelas itu yang di Ranupani khusus untuk kepariwisataan. Saya akan kejar itu. Terhambatnya peningkatan pendidikan mulai dari fasilitas yang belum memadai seperti bangunan sekolah yang masih menjadi satu atap serta guru yang mengajar untuk 2 jenjang pendidikan sekaligus, membuat konsentrasi belajar siswa tidak bisa fokus. Selain itu, peningkatan motivasi dari orang tua dirasa yang paling berpengaruh untuk menumbuhkan semangat belajar anak-anak. Kesadaran di sini memang masih kurang. Pendidikan sepertinya tidak menjadi prioritas, namun masih ada beberapa anak yang semangat belajar walaupun banyak kendala menghadang.
Anak-anak Ranupani adalah generasi yang akan membangun desa lebih maju. Mereka merupakan cikal bakal generasi mendatang. Jangan sampai cerita ini berlanjut di masa selanjutnya.